Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Komang Surya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-10 April 2025. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti satu interval ke depan. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 08 2339947707 ataupun juga Anda bisa simak di radio streaming radiomadani.online maupun juga di YouTube-nya Radio Madani Official dan di Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan kali ini hadir narasumber kita. Di samping saya ada Mbak Memi Ernawati Eskep NS ya. Beliau ini adalah perawat ruang anak Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, saya sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Memi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kembali bisa melaksanakan kegiatan atau talkshow kita ya, Bincang Sehat dengan mengambil tema personal izin pada anak sakit begitu ya? Iya, Oke, baik. Nah, dan tentu nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan. Oke, Mbak Memi, mungkin bisa dijelaskan dulu ya, kira-kira apa personal hygiene secara umum itu apa ya? Ini personal hygiene ini kan berasal dari kata tindakan yaitu seperti personal ini kan orang ya. Ya, Kalau hygiene itu kan kebersihan. Jadi Kebersihan, ini arti ya. di sini kan lebih kebersihan pada diri kita sendiri. Untuk ini kan kita nanti membahasnya kan khusus untuk anak-anak sakit. Anak sakit ya gitu ya. Betul sekali. Jadi ini kita sangat penting sekali kalau personal hygiene dilakukan atau diterapkan pada pasien anak sakit. Gitu. Nah, kira-kira Mbak Memi, mengapa ya personal hygiene ini penting ya, terutama bagi anak-anak yang sedang sakit nih ya? Kenapa? Iya, ini sangat penting sekali personal hygiene pada anak sakit, khususnya untuk perawatan anak yang di bawah 1 tahun atau di atasnya itu sangat sekali kebersihannya, khususnya pada pasien, contoh pasien dengan GE. Nah, itu sangat manfaat sekali kebersihannya. Soalnya gimana? Kalau kita nggak bersih, soalnya cuci tangan, terus untuk tindakan pasiennya juga nanti akan lama untuk penyembuhannya. Gitu ya. Jadi ini untuk kebersihan GE contohnya seperti itu. Dan harus kita sering-sering cuci tangan. Jadi ini kita sering cuci tangan pakai sabun boleh, pakai air boleh, pakai air scrub disediakan di rumah sakit juga. Iya, iya. Oke, baik. Itu yang mungkin bisa diperhatikan ya, bagi utamanya ibu yang barangkali punya anak yang sedang sakit ya. Nah, itu kira-kira apa yang memang harus dilakukan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu ya, apa saja bentuk personal hygiene yang perlu diperhatikan pada anak yang sedang sakit ini? Nah, personal hygiene itu untuk anak yang sakit ya biasa seperti mulai dari untuk kebersihannya rambut boleh, soalnya biasanya kalau sudah sakit kan jarang kita keramas ya. Nah, jadi ini kita bisa bersihkan sisir boleh, terus kebersihan gigi boleh dengan kumur-kumur atau sikat gigi pelan-pelan boleh. Biasanya pakai itu. Kalau kebersihannya badan ya pakai sibin. Kita sibin biasanya kalau pagi sama sore sehari 2 kali. Nanti kalau gak bisanya perawatnya kita nanti langsung bantu ke keluarganya juga. Itu ya. Itu. Ya, oke, baik. Itu yang mungkin bisa dilakukan ya, yang perlu diperhatikan juga. Oke, baik. Silahkan juga kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Lalu kira-kira kalau boleh tahu Mbak Mami, bagaimana ya peran orang tua dalam menjaga kebersihan anak saat sedang sakit ini? Seperti apa gitu ya? Peran orang tua di sini kalau di rumah sakit sangat penting sekali. Ketika Jadi anak sakit. keluarga itu harus aktif, seumpama anaknya contohnya ngengek ya. Iya. Itu harus benar-benar bersih sekali. Jadi ini sering-sering kita lihat popoknya, sering-sering kita lihat apakah anaknya tuh rewel. Kenapa? Biasanya kalau anak-anak rewel kan langsung lapor ke perawatnya lah. Kita lihat dulu rewelnya karena apa. Biasanya karena ngengek atau karena
sumuan, bisa kebanyakan seperti itu. Biasanya kalau anak-anak opname pertama 1 sampai 2 kali 24 jam itu pasti rewel. Rewelnya biasanya karena kan kalau mandi enak ya. Nah, kalau sakit itu kan nggak bisa mandi. Jadi ini sering-sering kita ganti bajunya, terus kita sipin, nanti pasti akan nggak rewel seperti biasanya kalau di rumah gitu. Lah kebanyakan kalau di rumah sakit itu orang tua itu takut untuk anaknya sipin, anaknya mandi tuh takut. Biasanya kebawa sama yang nunggu ibunya, neneknya itu kalau panas jangan dimandikan ya, nanti tambah panas. Nah itu salah total banget itu. Nah, biasanya contohnya kalau panas itu ya mandi nggak apa-apa, walaupun suhunya 39 atau 38 tetap mandi untuk menjaga kebersihannya anaknya itu, seperti itu. Oke, baik. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Nah, nampaknya juga sudah ada yang masuk ini ya. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari Balen ya. Ingin bertanya ini ya. Pertanyaan begini, apa saja resiko jika personal hygiene bayi tidak terjaga dengan baik, utamanya bagi bayi nih? Kira-kira bagaimana? Ya. Saya jawab dulu ya. Ya, resikonya apa ini? Resikonya personal hygiene bayi yang tidak terjaga dengan baik. Nah, contohnya kalau bayi itu kan sistem keringatnya kan belum sempurna ya. Jadi ini dia itu belum bisa mengeluarkan keringat kayak orang dewasa. Makanya biasanya kalau mandinya ruangannya agak pengap, terus nggak ada ventilasinya, pasti akan keringat buntut biasanya. Orang Jawa mikirnya merintis-merintis. Nah, seperti itu. Makanya kalau pada bayi usianya di bawah 6 bulan itu kan belum sempurna untuk sistem keringatnya lah. Itu harus dijaga kebersihannya, dijaga kelembapannya, terus ruangannya tuh diusahakan yang sejuk, jangan yang panas-panas wis diungkap, dikrukep. Nah, biasanya tambah merintis seperti itu. Terus untuk biasanya kalau bayi itu kan sering ngengek ya. Nah, itu untuk kebersihannya itu bersihkan pakai air sama sabun boleh. Terus pakai kasa dengan air boleh. Jangan pakai tisu basah. Kebanyakan kalau ibu-ibu zaman now sekarang ya. Benar. Biasanya males untuk bukan kata males, biasanya lebih percaya pada tisu basah. Biarpun mereknya mahal banget, tapi itu pasti akan mengandung sesuatu yang gak baik untuk kulit. Nah, biasanya itu malah memicu kerewelan pada anak, contohnya seperti itu. Ya emang harum, cuma agak bagus. Enakan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ibu-ibunya itu kalau nyebokin ya pakai air langsung dibawa ke kamar mandi. Kalau anak sekarang zaman-zaman pengalaman saya selama di rumah sakit ya, biasanya kalau nggak dikasih tahu mesti kalau bersihkan pakai tisu basah. Nah, itu sangat salah sekali. Biarpun mahal harganya. Gitu. Nah, itu untuk bayi ya. Oke, baik. Nah, terima kasih. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ini pertanyaannya adalah bagaimana cara mencegah dan menangani ruam popok? Nah, cara mencegah tadi ruam popok. Ruam popok itu kan biasanya disebabkan karena lama untuk ganti popoknya. Betul. Biasanya wong belum baru pipis 1-2 kali aja diganti. Nah, itu salahnya. Diusahakan kalau sudah umur 1 tahun lebih, kalau sudah bisa toilet training, biasanya kan setahun lebih sudah bisa ngomong ya. Kita ajarkan toilet training. Nah, kalau pipis bilang pipis, kalau ngek bilang ngek. Biasanya seperti itu. Pengalaman dari anak saya sendiri 2. Itu 1,5 tahun sudah lepas pampers ya, itu waktu pagi aja, tapi untuk malamnya tetap pakai pampers soalnya masih gendut. Nah, jadi enak. Nanti kalau dimulai dari 1,5 tahun sudah toilet training, enak ya. Mungkin 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu mesti rewelnya seperti ya agak rewo ya. Soalnya kan ngajarin anak untuk pipisnya seperti apa. 1 minggu pasti akan ngompol kemana-mana. Nanti untuk minggu berikutnya pasti akan enak lah. Biasanya untuk start pertama itu orang tua akan males. Nah, seperti itu. Soalnya ngompol males, cucinya banyak. Nah, itu biasanya. Jadi ini diusahakan kalau usia sudah bisa ngomong anaknya pipis atau ngenge itu
dilatih untuk toilet trainingnya. Nanti pasti akan sukses ke depannya. Iya, oke, baik. Oke. Jadi kalau memang bagi bayi ngompol itu masih wajar ya. Iya, Yang tidak wajar itu kalau sudah orang dewasa ngompol. Oke, tapi justru yang sering itu adalah orang yang sudah manula. Oke, baik. Terima kasih dan pertanyaan berikutnya adalah apakah steril botol susu juga termasuk bagian dari personal hygiene bayi ya? Steril botol. Betul susu. Iya, betul sekali. Khususnya untuk anak-anak yang tidak pakai ASI ya, pakai botol susu itu sediakan botol maksimal minimal 6 atau 8. Nah, jadi ini jangan 1 atau 2 cuci krim pakai. Itu sangat pemicu sekali untuk diare. Diare ya, sekali. Jadi ini untuk kebersihan botolnya maksimal harus punya 6 atau 8 lah. 5 cukup boleh. Cukup. Tapi lebih baik lebih banyak. Jadi ini kalau sekalian, jadi ini kalau bersihkan kan langsung disterilkan pakai, kalau nggak ada sterilan boleh dipakai air panas boleh. Boleh. Nah, boleh. Seperti itu. Jadi ini jangan 1 atau 2, kurang banget. Nah, harus banyak, sering ganti gitu ya. Betul, sering ganti juga. Ya biasanya bolehlah 6 bulan ganti, yang bednya aja boleh. Tapi harus banyak, jangan 1 atau 2. Itu personal hygiene yang sangat penting untuk anak yang ngedot khususnya, yang nggak minum ASI. Iya, jangan sampai dotnya itu dipakai sampai 1 tahun. Nah, betul sekali. Jadi harus juga sering diganti ya, sering gitu diganti, ya, gitu harus ya. Banyak lah. Punya banyak. Oke, baik. Terima kasih dan selanjutnya ini adalah pertanyaannya, apa yang perlu diperhatikan saat memilih sabun, sampo atau tisu basah untuk bayi? Kira-kira yang harus diperhatikan apanya ini ya? Yang harus diperhatikan biasanya kan ada kemasannya ya, baik untuk anak usia gitu. Itu semua merek sabun boleh, nggak ada batasannya, nggak ada aturannya kalau anak harus pakai ini nggak ada. Yang penting ada tulisannya anak boleh memakai ini, anak nggak boleh lah, seperti itu. Terserah mau pakai model apa aja, sekarang kan banyak ya. Iya. Oke, juga mungkin dilihat kadaluarsanya. Apakah memang ada gitu ya? Ada kadaluarsanya untuk sabun kan ada. Ada gitu ya, sampo gitu juga bisa. Juga ada. Seperti itu. Jangan sampai nanti dipakai justru sudah kadaluarsa sehingga nanti dipakai malah jadi sakit itu, terjadi iritasi pada kulit dan lain sebagainya. Oke, baik. Iya, kadang ada anak yang alergi banget. Itu juga boleh pilih-pilih sabun sesuai anjuran dokter aja. Selama pakai sabun ini nggak cocok pakai sabun ini, coba konsultasi ke dokter spesialis anak boleh. Nanti kan dianjurkan untuk beli. Ada teman saya itu anaknya sangat sensitif sekali. Jadi harus beli online dan lumayan mahal betul untuk sabun, sampo. Kalau kena sampai mandi pun harus pakai air isi ulang ada, jadi nggak bisa pakai air biasa gitu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih untuk pendengar kita yang ada di Mbalen. Ada Mbak Andri yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan nanti kalau mungkin ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, tentu masih kami nantikan di 082339947707. Dan di wilayah Mbalen tadi nampaknya hujan itu ya. Kalau Mbalen ke barat, Kapas ini tidak hujan. Oke, baik. Masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan. Kira-kira tadi resikonya sudah jelas ya. Apakah anak sakit ini rentan mengalami infeksi sekunder ya karena kebersihan yang buruk ini? Kira-kira rentan enggak ini kira? Kalau personal hygiene-nya buruk ya rentan sekali. Gitu ya. Biasanya karena seumpama mandinya anak-anak kan sering main-main ya. Terus ibunya itu nggak wear, jadi ini kebersihannya sangat kurang sekali lah. Biasanya banyak penyakit kulit seperti ini, gatal-gatal seperti itu. Jadi ini rentan sekali kalau anak-anak. Oke, baik. Terima kasih dan pendengar pecinta Madani dimanapun Anda masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan. Dan ini juga saya terima dari Husna ya. Husna ingin bertanya ini ya. Pertanyaannya begini. Yang pertama, apa saja penyakit yang paling sering muncul akibat buruknya personal hygiene? Kira-kira
penyakit yang paling sering muncul apa ini? Nah, ini tergantung personal hygiene-nya kan ada banyak ya, mulai dari rambut sampai kaki. Nah, ini personal hygiene-nya khusus yang apa gitu. Gitu ya. Kalau seumpama rambut berarti kan biasanya ketombe. Kalau personal hygiene-nya yang buruk gigi biasanya karies pada anak-anak. Kalau personal hygiene-nya pada wajah jerawat. Seperti itu. Iya, biasanya kalau personal hygiene-nya buruk pada itu pipis atau ngengek kan ya ruang popok itu tadi. Tergantung personal hygiene-nya yang mana. Soalnya kan ada banyak sekali. Begitu ya. Oke, baik. Maka harus tetap dijaga kebersihannya, jangan sampai menimbulkan sebuah penyakit yang sudah disebutkan tadi ya, karena memang kurang menjaga kebersihan itu ya. Oke, kira-kira kalau membersihkan itu yang baik itu pakai air atau pakai tisu ya? Kebanyakan orang sekarang kan membersihkan wajah, membersihkan apa itu pakai tisu gitu ya, mengusap. Paling bagus sih pakai air sama sabun. Air dan sabun ya. Pakai sabun. Boleh pakai tisu boleh, tapi kalau contohnya habis bedakan, boleh kita bersihkan pakai yang merek-merek bedak boleh. Setelah itu kita tetap pakai sabun sama air. Untuk sabun kan terserah sama orangnya ya, dia cocokkan pakai sabun yang mana gitu. Nanti kita sarankan ini nggak cocok, seperti itu. Iya, oke, baik, sesuai dengan kondisi kulitnya masing-masing gitu ya. Iya, baik. Kadang ada orang itu yang sensitif dengan merek sabun A gitu. Tapi bagi orang lain justru yang merek A itu sangat bagus. Kan bisa jadi tidak sama ya. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya, kapan ya seseorang harus segera ke dokter jika mengalami gejala akibat kebersihan yang buruk ya? Kira-kira harus segera ke dokter pada saat sudah seperti apa gitu? Kita lihat apa sakitnya dulu ya. Contohnya seumpama kalau gatal-gatalnya kita sudah pergi ke puskesmas, sudah dikasih salep 1-2 minggu, terus ternyata nggak sembuh, boleh kita nanti ke poli spesialis kulit. Nah, seperti itu. Jadi selama di vaskes pertama, soalnya kalau masa-masa sekarang kan agak sulit ya untuk BPJS-nya nyun sewu. Nah, jadi ini kita kan lebih ke puskesmas dulu. Nanti kalau puskesmas tidak bisa, baru nanti kita ke rumah sakit. Seperti itu. Tergantung sakitnya aja. Iya, oke. Silakan ya. Jadi rujukan awalnya tetap di puskesmas ya. Betul. Setelah itu dibawa ke rumah sakit. Nah, teman juga ke rumah sakit Aisyah nih. Boleh. Harusnya begitu. Juga boleh. Oke, baik. Berikutnya ini, bagaimana Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro membantu masyarakat dalam promosi kebersihan dan pencegahan penyakit ya? Ya seperti siaran saat ini. Nah, betul. Seperti siaran yang dilakukan saat ini, terus PKRS di Rumah Sakit Aisyah kan juga ada. Terus apa lagi ini, banyak sekali sih, biasanya ada apa? Apa sih? Berupa pamflet-pamflet ya, ataupun juga ada. Terus apa itu bisa penyuluhan itu diadakan, mendatangi misalnya ketika ada pertemuan ibu-ibu Aisyah, kita nimbrung di sana untuk sosialisasi kebersihan gitu ya, kesehatan. Oke, baik. Terima kasih, dan ini tadi terima kasih buat Mbak Usna yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Silakan jika masih kami nantikan yang lain di 082339947707 ya, itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, kira-kira Mbak Emi, bagaimana ya cara membersihkan tubuh anak yang sedang demam tinggi atau lemas ya? Kira-kira cara membersihkan tubuhnya seperti apa ya? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Kadang kalau sudah demam terus anda katanya. Betul sekali. Ini kan seperti kita seumpama pasiennya ini kan nggak di rumah ya, bukan di rumah sakit ya, di rumah. Kalau di rumah itu lebih enak. Jadi ini biarpun panas, tetap kita mandikan sehari 3 kali. Boleh tetap dimandikan sehari 3 kali. Nanti kita cek suhunya. Seumpama panas ya kita minumkan obat aja. Nah, obat kan ada rentangnya. Bisa kita minumkan 6 sampai 7 jam.
Terus mandinya tetap pagi, siang, sore, samponan boleh tetap. Ini saya terapkan kepada anak saya juga kalau sakit panas. Nah, itu juga untuk mencegah pasien resiko kejang juga. Nah, biasanya kalau pasien panas itu kan kalau pemicunya kan memicu kejang. Nah, itu jangan dikasih pakai pakaian yang tebal, jangan. Terus yang tipis-tipis aja, pakai kaos singlet boleh. Terus pakai celana pendek boleh. Nanti terus untuk ruangannya, seumpama kalau di rumah saya kan nggak ada AC ya, ini pakai kipas. Nah, kipas angin harus nyala. Jangan langsung ke anaknya, boleh dibuat muter atau diselewengkan ke tembok yang lain gitu loh. Nah, ini kan mantul, nggak langsung ke anaknya, seumpama untuk tidurnya seperti itu. Oke, baik. Jadi memang diperbolehkan ya kalau orang yang sakit demam atau anak yang demam itu mandi gitu boleh, ya, boleh ya. Sekali. Boleh ya. Boleh. Dijaga tetap kebersihannya supaya nanti tetap cepat sehat gitu, cepat sembuh begitu, jangan dibiarkan justru menimbulkan bau yang tidak enak. Nanti panasnya sembuh, ganti penyakit lainnya. Soalnya kan mandinya jarang. Itu banyak sekali kalau di rumah sakit, kalau kita nggak negur, Bu sudah mandi belum, sudah berapa hari nggak ganti baju, mesti banyak sekali itu sampai kemana-mana. Iya, jadi memang kalau diupayakan kalau demam justru memakai pakaian yang tipis ya. Tapi malah kecil saya diungkep gitu ya. Diselimuti yang tebal gitu supaya nanti keluar keringatnya gitu ya. Iya, emang keringat, tapi itu kan nggak bagus juga. Nggak bagus ya. Nanti kalau suhunya tinggi bisa memicu kejang. Iya, oke, baik. Terima kasih, dan pendengar pecinta Madani tentu masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, Mbak Emi, kira-kira bagaimana cara menjaga kebersihan mulut anak yang sedang tidak nafsu makan atau barangkali muntah-muntah begitu ya karena sakit ini? Membersihkan mulutnya ya. Kadang anak itu kan kalau sudah sakit tidak mau gosok gigi ya. Sebagai orang tua bagaimana ini kira-kira caranya? Gini, kita lihat anaknya sudah tumbuh gigi atau belum. Kalau seumpama belum tumbuh gigi, kita bisa bersihkan pakai kasa. Kita pakai air hangat, terus kasanya kita masukkan, kita bebel di tangan, disuap aja. Nah, sehari 3 kali disuap, dibersihkan cukup. Kalau anaknya sudah tumbuh gigi, seumpama gosok giginya males, boleh kumur. Nah, kumur aja cukup. Soalnya kita kan nggak maksa ya, nanti tambah anaknya nangis itu ya. Sekali. Seperti itu. Kalau sudah dewasa tambah enak. Kalau sudah dewasa kan nanti seumpama ada sariawannya banyak, nanti kita kasih obat kumur boleh, tapi sebelumnya harus periksa ke dokter anak dulu. Betul. Iya, itu ya. Oke. Nah, lalu kira-kira bagaimana cara merawat kuku dan rambut anak yang sakit agar tetap bersih gitu ya? Caranya sama kayak yang sehat ya. Kalau kukunya panjang boleh dipotong-potong. Tapi kalau rambut kan agak repot ya kalau sakit ya. Biasanya kita sisir aja cukup. Terus nanti kalau sudah sembuh boleh dikeramasin. Soalnya kalau mandi aja kan takut ya keluarganya. Biasanya kita bantu cuma sibin, itu pun nanti cuma dilap-lap-lap, kasih minyak telon, pakai baju. Nah, apalagi nanti kalau keramas seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, oke, baik. Itulah pendengar pecinta Madani topik pembahasan kita, dan tentu masih ada waktu ya bagi Anda disampaikan di layanan fasilitas yang kami sediakan di 082399477707, dan ini masih ada Mbak Emi. Beliau ini juga perawat ruang anak ya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya. Oke, bagaimana ini pasien di Rumah Sakit Aisyah untuk anak-anak seperti apa ini? Saat sekarang ini kondisinya apakah terjadi overload atau masih stabil itu? Ini waktu lebaran sih agak turun ya, agak enak slow. Ini mulai habis lebaran mulai tinggi lagi. Tinggi gitu ya. Iya. Rata-rata sakitnya apa ini untuk anak-anak saat sekarang? Diare atau mungkin? Musim ini masih banyak yang batuk pilek. Oh, batuk pilek ya. Banyak yang batuk pilek. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, kita akan break dulu, jangan kemana-mana. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio.
Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Dan kali ini ada narasumber kita Mbak Emi dari Rumah Sakit Aisyah. Beliau ini adalah perawat ruang anak ya di Rumah Sakit Aisyah. Dan kembali kita masih berbicara terkait tentang personal hygiene ya bagi anak yang sedang sakit gitu ya. Oke, baik. Kira-kira kalau boleh tahu mungkin kira-kira saat bayi sakit ya, apa saja aspek personal hygiene yang perlu diperhatikan ini kira-kira ketika seorang ibu memiliki bayi yang sedang sakit? Oke. Untuk bayi yang sakit biasanya kan panik ya ibunya. Benar-benar. Itu biasanya kalau bayi sakit kan panas. Nah, untuk bayi sakit yang panas, kita lebih fokus ke pakaiannya boleh. Terus kita sering cek suhunya. Betul sekali. Terus popoknya juga kita sering lihat. Biasanya kan kalau lama tidak diganti takutnya nanti ruang popok seperti itu. Dan biasanya kalau bayi yang sakit itu lebih rewel daripada bayi yang nggak sakit. Nah, untuk ruangannya juga harus lebih nyaman biasanya kalau untuk bayi yang sakit. Ini lebih dingin aja, lebih enak, lebih sejuk seperti itu. Biasanya nanti kalau ruangannya panas, nah bayinya itu nanti akan rewel. Rewel ya. Nah, seperti pengalaman di rumah sakit juga, itu kan sekarang sudah enak ya. Sekarang di ruang anak tuh sekarang sudah nggak pakai kipas angin, ini semuanya pakai AC. AC. Nah, kebanyakan sekarang kebalik, yang kedinginan orang tua, yang kebanyakan protes orang tua, laporan, Mbak nyuwun sewu, nah ruangannya terlalu dingin, hanya kedinginan. Padahal ayahnya usianya 3 bulan kan nggak bisa ngomong. Nah itu kan lucu sekali. Biasanya kita bilangin pelan-pelan, Bu ini sudah fasilitasnya sudah diatur, ini untuk kenyamanan adiknya yang sakit. Nah kalau seumpama keluarga yang kedinginan ya pakai jaket atau apa. Biasanya nanti kalau kedinginan kan lebih enak kalau anak-anak seperti itu. Tapi orang tuanya yang kedinginan. Ya, kebanyakan protesnya seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Dan ya, ini nampaknya ada yang masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya pendengar setia Rosi ya, mau tanya, belakangan ini muncul istilah padang snack sakit ya. Ini apa ya ini? Kok padang snack sakit? Sebenarnya apa itu dan bagaimana kaitannya dengan kebersihan pribadi ya? Kira-kira apa ini ya? Baru denger ya. Padang snack sakit. Ya, ya kira-kira mungkin belum bisa dijawab hari ini atau dulu mungkin kali ya. Ya, oke, baik. Ya, oke, saya lanjut. Kira-kira apakah kasus seperti ini sering ditemui di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro? Bisa diceritakan sedikit itu ya. Nah, ini kayaknya nyambung sama pertanyaannya yang pertama. Namun belum bisa dijawab hari ini begitu ya. Oke, baik. Kira-kira apa saja tanda-tanda awal seorang mengalami gangguan kesehatan akibat kebersihan yang buruk? Tanda-tanda awalnya orang yang mengalami gangguan kesehatan akibat kebersihan yang buruk apa ya? Tanda-tandanya, nah ini kan lebih fokus lagi ya. Sakit personal hygiene kan tadi kan ada banyak, mulai dari rambut sampai dengan kaki. Kita lihat aja lebih fokusnya sakitnya yang seperti apa. Kalau seumpama dibawa ke puskesmas kok nggak bisa ditangani, boleh kita rujuk ke rumah sakit. Soalnya ini kan pertanyaan agak belum nggak ke khusus ya, lebih ke umum. Dan kita nggak tahu sakitnya itu yang apa sakitnya, ada di tangan kah, di bagian kulit kah, rambut kah, atau gigi, kan seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dan terima kasih untuk Mbak Rosi tadi memang belum bisa terjawab ya terkait tentang padang snack sakit. Ya, mungkin istilah apa ini terkait tentang hal ini.
Silakan yang lain tentu masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, ini juga kembali saya terima dari Pani Dingrowo. Pani ya. Pertanyaan begini, apa yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan area genital anak yang sakit ya? Kira-kira yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan area genital anak yang sakit? Oke, yang perlu diperhatikan kalau anak yang sakit biasanya kan malas ke kamar mandi ya, soalnya kan pipi sama ini kan malas soalnya dia kalau kena air kan pasti jingkat-jingkat lari. Nah, seperti itu. Tetap jadinya kalau seumpama anaknya sudah besar, tetap kita ajak ke kamar mandi, pipis tetap kita cebokin, ngengek tetap. Terus untuk anaknya yang belum bisa jalan, contohnya masih kecil, tetap kebersihannya tetap kita lakukan seperti orang sehat aja. Jadi ini kita bersihkan pakai air, pakai sabun, jangan pakai tisu basah seperti itu. Jadi ini untuk kebersihannya tuh sama, jangan bedakan antara yang sakit sama yang sehat. Cuma bedanya kalau sakit kan lebih tanda kutipnya tuh lebih rewel ya anaknya seperti itu. Jadi untuk kebersihannya sama aja penanganannya, nggak ada perbedaannya. Gitu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya masih dari Fani. Bagaimana cara mengganti popok atau pakaian anak yang sakit agar tetap hijin ya. Kira-kira cara mengganti popoknya? Untuk mengganti popoknya tetap, jadi ini kalau nggak usah nunggu penuh, penuh dalam arti sampai ember-ember sampai 4 sampai 5 jam baru diganti, jangan. Jadi ini kalau seumpama sudah ada, contohnya popoknya sudah ada pipisnya ya, nah, 1 atau 2 kali boleh diganti. Kalau ngengek tetap langsung diganti dan dibersihkan. Jangan nunggu sampai waduh eman baru pipis sedikit. Nah, jangan seperti itu. Nanti akan terjadi ruam popok. Oke, baik. Terima kasih dan masih dari penanya yang sama, seberapa sering perlu mengganti spray dan alas tidur anak saat sedang sakit? Ya, kira-kira bagaimana ini Untuk spray kan fleksibel ya. Kalau anak-anak kan kalau ngompol ya sampai tembus ke bawah boleh diganti. Diganti gitu ya. Kalau untuk normalnya ya 1 minggu kita ganti spraynya seperti itu. Tapi kalau anak-anak nggak sampai 1 minggu mungkin sehari bisa ganti 2 sampai 3 kali kalau ngompol. Jadi nggak ada aturannya harus berapa kali gantinya. Kalau anak-anak fleksibel. Oh iya, itu sesuai keadaan begitu ya. Ya betul, keadaannya. Seperti apa gitu. Oke, baik. Apakah penggunaan antiseptik atau disinfektan perlu dalam perawatan anak sakit di rumah gitu ya? Perlu nggak ini? Boleh kalau ada, jadi ini seumpama contohnya kita kan mau pegang anak ya, tetap kita sediakan. Jadi ini selama tangan kita nggak kena kotoran langsung, boleh pakai disinfektan. Tapi kalau sudah langsung kena kotoran, contohnya kena pipis langsung, apa ngengek, apa muntah, nah kita pakai air sama sabun. Selama cuma keringat atau contohnya mau pegang anak, terus selesai habis dari kamar mandi boleh kita pakai disinfektan. Terus malam kita mau buat susu atau mau ganti popoknya, boleh pakai disinfektan. Selama kita nggak pegang langsung yang kotorannya langsung, boleh pakai disinfektan. Dan disediakan di rumah. Oh, tambah lebih bagus. Dulu waktu COVID kan itu jarang sekali GE ya. Soalnya kan sering cuci tangan bla-bla, itu juga poin plus. Nah, sekarang banyak sekali GE soalnya poin plusnya sudah hilang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih buat Fani yang ada di Ngerawal sudah ikutan gabung di program siar Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Juga yang lainnya tadi yang sudah ikutan gabung. Nah, Mbak Emi, kira-kira bagaimana cara membersihkan bagian-bagian sensitif bayi ya? Seperti misalnya area kelamin, kemudian telinga atau pusar ya. Kira-kira bagaimana ini cara membersihkannya? Untuk membersihkannya contohnya untuk kelamin ya, biasanya kalau anak laki-laki jangan dikasih bedak selesai pipis atau ngengek. Nah, kalau zaman dulu kan
nyun sewu. Dadine babai halah wis bar mandi kasih bedak cek seger, wah apa itu sangat tidak dianjurkan. Soalnya untuk laki-laki itu kan ada titiknya ya. Kalau belum disunat itu nanti butir-butir yang bedaknya itu masuk. Oh gitu. Sedikit demi sedikit kan nanti masuk lah. Setelah masuk biasanya keluhannya, anak saya kalau pipis kok melembung ya. Nah, anak saya kalau pipis kok nangis ya. Nah, itu akibat dari setelah dicebokin dikasih bedak. Jadi untuk bedak tidak disarankan sama sekali. Untuk laki-laki, untuk perempuan juga tidak disarankan. Soalnya nanti kalau kita kasih bedak itu contohnya di muka ya, biar seger katanya. Nah, tapi nanti kalau dihirup sama anak-anak itu nanti akan butirannya kecil-kecil masuk ke paru-paru. Iya. Nah, itu nanti bisa batuk, bisa sesek, bisa biasanya paling sering itu kalau anak-anak itu laki-laki yang fimosisnya yang saya sebutkan tadi. Jadi ini kalau pipis melembung awalnya seperti apa? Ternyata riwayatnya kalau habis pipis dikasih bedak katanya biar seger, biar apa bersih, itu tidak bersih sama sekali, cukup sama air saja. Jadi nggak usah dikasih bedak. Gitu ya. Dari pengalaman aja sih. Oke, kira-kira terima kasih tadi buat Mbak Pani yang ada di Ngerowo sudah ikutan gabung di program siar Bincang Sehat, dan ini nampaknya juga baru saja masuk lagi di layanan kami. Berikut ini dari Maptukah ZA ya. Oke, selamat siang, setengah sore, selamat sore gitu ya. Selamat sore. Oke, baik. Pertanyaan begini, langsung saja saya bacakan. Bisa dijelaskan apa itu personal hygiene dan mengapa penting untuk kesehatan kita? Ya, mungkin baru saja masuk ini. Oke, silakan. Personal hygiene tuh lebih ke umumnya aja ya. Jadi ini personal hygiene itu kebersihan untuk diri sendiri. Jadi nggak usah mulu-mulu kebersihan adalah sesuatu yang itu terlalu mulu. Intinya untuk personal hygiene itu adalah personal untuk kebersihan diri sendiri. Melalui apa? Mulai dari rambut sampai kaki. Betul. Ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut sampai ujung kaki. Ya. Oke, kira-kira harus mencuci rambut atau sampo itu kira-kira seminggu berapa kali nih dia? Boleh, idealnya kan seminggu 3 kali ya. Tapi biasanya ada yang ketombean sehari sekali juga ada. Nah, kalau itu perlu kita konsulkan ke dokter, boleh. Nanti ada rekomendasi untuk sabun tertentu untuk yang ketombean. Iya, gitu. iya. Atau apalagi bagi biasanya ibu-ibu yang pakai jilbab itu biasanya sering terlalu lama pakai jilbab terus menimbulkan bau yang nggak enak, betul. Gitu. Iya. Itu biasanya mungkin samponya kita milih yang khusus ada hijab, kan sekarang banyak sekali sampo yang untuk khusus hijab, berhijab gitu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dan berikutnya pertanyaannya Mbak dari Maptukah ZA. Apa saja bentuk personal hygiene yang sering kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa ini yang sering kita abaikan ya, tidak peduli dengan kebersihan pada diri ini? Itu kebanyakan sih gigi ya. Ya. Kalau anak pengalaman dari saya sendiri, anak-anak biarpun udah gosok gigi tapi tetap aja masih kurang. Gigi itu paling rawan sekali karies pada anak-anak. Jadi ini kalau sebelum tidur itu sulit sekali diajak untuk gosok gigi. Ya, apalagi kalau ibunya ya kerja seperti ini, pulang malam kan nggak mungkin ya jarang sikat gigi sebelum tidur. Nah, itu paling rawan dan paling sering terlupakan. Sepele, gigi sepele, tapi nanti efeknya kalau sudah sakit gigi satu rumah yang ribu. Iya. Seperti itu. Iya, terus misalnya juga kuku, banyak anak-anak itu kukunya panjang-panjang, hitam gitu ya. Iya, kuku itu nanti micu untuk diare biasanya. Ini ya kebersihan, atau juga mungkin anak-anak itu sering kalau makan tidak cuci tangan. Ini ya sering langsung ada dimakan apa gitu. Betul, ya. Oke. Ya, oke, baik. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar pengaruh personal hygiene terhadap penyebaran penyakit menular? Ya, kira-kira pengaruh dari personal hygiene terhadap penyakit
menular apa nih? Ini pengaruhnya sangat besar sekali ya. Contohnya nyun sewu, untuk anak-anak yang habis pulang dari pondok biasanya kan pulang ya. Nah, itu kebersihannya kalau nggak dijaga kan kebanyakan ada yang gatal-gatal. Nah, itu sangat menular sekali. Kalau seumpama yang di rumah tidak menjaga kebersihannya, itu sangat menular di keluarganya. Dan itu sangat kasihan sekali nanti sama keluarganya, seperti itu. Jadi ini untuk personal hygiene apapun bentuknya harus dijaga dengan baik-baik gitu. Ya biasanya sering kita temukan bagi para santri ya ketika mondok itu jari-jari kaki tangan itu orang istilah Jawa dulu gudiken. Betul. Katanya tidak abdol kalau santri tidak gudiken. Tapi salah sih sebenarnya salah ya. Seperti itu. Itu mungkin kebersihannya air. Itu lebih ke air atau kita lihat di pondoknya paling bagus untuk yang pondok itu airnya harus mengalir, diusahakan air yang mengalir. Jangan yang pakai bak. Nah, kalau pakai bak kan nanti masuk ada tetesannya yang dari santri lain, terus masuk ke dipakai santri yang lainnya lagi lah. Untuk telur-telur yang gudiken itu, nah itu penularannya kan lewat air juga. Lewat baju juga bisa. Jadi ini dia tahan sabun, biarpun dicuci pakai sabun, dia telur-telurnya tetap di baju. Nah, dia paling nggak tahan dengan panas. Jadi ini kalau anak-anak dari pondok itu kalau untuk bersihkan bajunya, nyun sewu kalau sudah ada yang gudiken ya, jadi ini bajunya itu digodok. Nah, habis disabun, dibersihkan, terus digodok sama air, direndam, itu baru mati telur-telurnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau nggak digodok sama kayak lingkaran, jadi ini muter terus seperti itu. Nah, dan paling banyak ya di air bisa nih. Untuk mandinya harus pakai yang mengalir. Kalau nggak ada shower ya langsung pakai keran gitu aja. Jangan pakai yang bak. Itu sering sekali. Oke, baik, terima kasih tadi buat Maptika Zeta yang sudah ikutan gabung bersama dengan program Share Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, Mbak Emi, kira-kira di tengah aktivitas padat seperti saat sekarang ini ya, kira-kira bagaimana cara menjaga higien secara praktis tapi efektif ya bagi anak-anak kita atau keluarga kita ini ya? Maksudnya? Ya, ketika misalnya seperti Mbak Emi ini kan punya tugas luar biasa di rumah sakit ya, mungkin berangkat pagi, pulang sore atau malam. Nah, ini bagaimana untuk menjaga higien secara praktis ya kepada keluarganya, kepada anaknya yang efektif ini? Biasanya sih ngasih saran aja, sebelum makan cuci tangan, itu pasti. Terus sebelum tidur gosok gigi, pokoknya jangan lupa cuci tangan, gosok gigi, terus mandi. Itu sering sekali terlewatkan. Soalnya kan kalau anak-anak, seumpama saya kerja pagi ya, kerja malam, pulang paginya itu agak rewel saya biasanya kalau sama orang tua, nunggu ibu dulu lah, itu biasanya agak kendalanya seperti itu. Ya paling efektif ya cuci tangan, seperti itu. Cuci tangan dulu, kalau mau makan cuci tangan itu sering sekali kita ngomongkan. Ya, oke, baik. Nah, kira-kira adakah ya kelompok atau usia atau profesi tertentu yang lebih rentan terhadap penyakit personal hygiene yang buruk ini? Ada, biasanya lebih ke usia lanjut ya. Usia lanjut. Kalau untuk paling anak-anak tuh bayi, terus tengah-tengah tuh sudah enak, tapi terus usia lanjut. Usia lanjut itu kebersihannya tuh lebih rentan. Soalnya kan imunnya sama kayak yang bayi lagi. Iya. Cuma Kak, dia kan sudah tua gitu. Jadi ini tetap biarpun sudah tua tetap kita jaga yang di rumah. Seumpama kalau ada nenek, kakek kita rawat harus seperti bayi juga, soalnya itu rentang sekali. Ya, maka itu ya yang perlu diperhatikan. Nah, kira-kira apa saja tanda-tanda awal seseorang ini mengalami gangguan kesehatan akibat kebersihan yang buruk ini? Tanda awalnya yang bisa kita ketahui apa ini ya? Tanda atas secara awalnya, fisik atau mungkin? Iya, biasanya lebih ke secara fisik ya. Dulunya kan sehat, terus tiba-tiba lemes lah. Lemesnya karena apa? Ternyata dia sakit perut, terus ternyata
kulitnya gatal-gatal kan bisa mengganggu citra tubuh juga. Jadinya malu. Dulunya sering main tapi terus lama-lama di rumah terus. Oh, ternyata dia punya sakit. Nah, itu karena mungkin personal hygiene-nya kurang. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi itu yang perlu diperhatikan bagi Anda. Ya, kira-kira mungkin hampir di penghujung acara ini, kira-kira apakah sekolah atau tempat kerja juga perlu menyediakan apa ya, tempat atau ruangan yang bisa membuat anak ini tetap higien begitu? Kira-kira Untuk di sekolah sih lebih ke kamar mandinya ya. iya, kamar mandinya jangan sampai nanti Jangan jarang sampai dibersihkan, kumuh jarang gitu ya. dibersihkan, betul sekali. Bau. Terus kalau anak-anak itu kan sering nahan pipis, sering ngengek di bawah soalnya kamar mandinya nyun sewu kurang bersih mungkin Kurang bersih. kalau di sekolah. Nah, itu sangat nanti bisa ngefek ke sakit perut juga. Soalnya kan sering tahan kencing. Iya. Nah, nanti bisa gangguan infeksi saluran kemih juga bisa, terus perut juga nanti bisa konstipasi kalau sering-sering nahan ngengek seperti itu. Jadi ini sering harus dijaga kebersihannya untuk di sekolah, khususnya kamar mandi. Kalau di tempat kerja kan insya Allah sudah ada ya, sudah bersih. Ya, gitu ya. Paling rawan tuh ya di sekolah biasanya. Soalnya kan banyak ya muridnya, terus kamar mandinya sedikit. Nah, kebanyakan ada anak yang sukanya tapi jarang disiram. Nah, itu kan ada seperti itu. Iya. Modelnya seperti ya. Oke. Ini harus dijaga kebersihannya yang di kamar mandinya untuk sekolah. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Emi hadirnya. Juga terima kasih Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini. Pendengar kita yang sudah ikutan gabung tadi di program siar Bincang Sehat. Karena waktu juga harus memisahkan kita di program siar Bincang Sehat di edisi siar hari ini. Akhirnya saya Kamang Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berwisata. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.